Kayak gitu-gitu. Kalau gitu. di gym mah dia nggak worry sama sekali. Iya, karena aku udah harapannya dia bisa cemburu di gym karena ada cewek yang godain. Pengennya kan Dimas, tapi enggak, jatuhnya Dimas. Wah takut. Saya juga nggak mau. Iya, kalau di gym nggak terlalu takut. Oke, kalau di TikTok kan terkenal sebagai mama bapak gabe ya kan. Orang-orang mungkin udah pada tahu nih sebenarnya lihat dari konten-konten TikTok. Tapi apa ya, boleh aku tanya nih 3 hal unik atau fakta yang sebenarnya belum diketahui penonton nih dari seorang suami apa tuh nih Kak? Apakah badannya gede gini mellow kah sebenarnya dia? Ya, yang pertama badan segede ini aslinya manja ya, jadi super manja ya. Apalagi ya kalau sakit, tapi kayaknya umumnya suami gitu ya. Cuma dia extremely manja, makanya kalau misalnya ngelihat suka nemenin tuh ya kadang memang karena dia lebih sukanya kayak gitu, ditemenin gitu kemana-mana gitu ya Ci. Enggak, biar nggak ketemu cewek-cewek itu. Jadi gue dengan senang hati nemenin ya kan. Terus apa lagi? Yang kedua apa? Yang kedua, di rumah tangga kami saya yang megang uang. Ya. Ya. Ya aslinya sebetulnya begitu, bukan. Kalau di konten kan Istri kayaknya istri. Tapi karena rumah tangga kami, akunya lebih ke boros ya, lebih suka spending. Karena dia lebih ada potensi. Makanya saya tahan. Dia yang keep uang gitu. Satu lagi Iya, Pak. Apa ya? Ya saya suami sempurna overall, tapi itu kayaknya rahasia umum ya, jadinya ya sudahlah. kan ini yang katanya yang belum tahu nih Yang kan. belum tahu, Kan iya. tahu ya. Apa Katanya dong? rahasia umum ya. Apa ya? Apalagi yang belum diketahui umum? Oh, yang berantakan tuh saya. Dia yang rapi. Iya, jadi suka berantemnya karena dia terlalu rewel maunya rapi, tapi aku orangnya berantakan, spontan, lebih yang spontan berantakan. Uhuy dong. Kita ulik satu-satu nih, yang manja. Emang semanja apa sih? Karena kalau lihat badannya orang-orang kayak udah takut nih sebenarnya kan kalau lihat perawakannya. Tapi kan manja, semanja apa sih Kak? Coba Pak, semanja apa? Semuanya apa ya? Nggak tahu kan kamu yang ngerasain. Oh gitu ya. Aku mah ngerasa. Ya itu contohnya kayak dia prefernya tuh bisa ditemenin kemana-mana tuh ditemenin gitu, kemana-mana bisa bareng gitu. Bahkan sampai sekarang kita mungkin kemana-mana memang berdua, nggak terlalu ditemenin tim atau apa karena memang kita lebih sukanya berdua gitu. Clingy kali ya, bukan manja ya, clingy ya. Gitu. Tapi keliling ini suka melo gitu gak sih? Atau kayak saya gampang nangis, gampang baper, lebih melo suami atau istri nih? Lebih melo saya. Kalau lihat dia minta transferan sebulan 2 kali. Terus kan sekali ya. Kalau aslinya gampang nangis tetap aku gitu. Cuma kalau dia lebih ke melonya tuh gampang ngalah ya. Jadi misalnya kalau kita berantem, dia yang ini ngalah duluan, yang tone down gitu. Tapi ada gak sih sifat manjanya suami yang bikin pasti manja banget kayak gitu, yang harus bener-bener diturutin banget kayak gitu? Enggak sih, so far aman sih. Karena dia juga tipe suami yang tahu diri ya. Tapi kadang-kadang ada, kadang kan aku memang orangnya physical touch. Oke. Gitu kan, physical touch banget. Kadang kalau misalnya di acara orang Batak itu kan kayak kelihatan kayak suami kalau kita di acara tuh Iya. jangan dipegang kali Harus nanti berwibawa, harus berwibawa. harusnya kan yang begini kan jai gini emang. Tapi kalau misalnya begini nanti dibilang suami takut istri, padahal emang begitu aja Iya, dalam iya. mengekspresikan ininya, suka nyentuh gitu. Iya. Tapi kalau di depan umum suka keliling-keliling gitu nggak kayak istri di depan umum nih, manja-manja aja gitu? Kadang suka nggak sadar Ya, begitu. kalau udah lama nggak sadar ya. Kalau tadi kan untung di TV kan cuma sebentar ya, jadi kita jaga jarak mendingan daripada berlebihan gitu. Tapi kalau udah lama nggak sadar kadang suka kayak gitu. Cuma emang gak ada maksud apa-apa, emang simply orangnya kayak Natural gitu aja, aja. physical touch banget gitu orangnya gitu aja sih. Tadi yang kedua juga yang megang keuangan justru si suami gitu kan. Dimana-mana sebenarnya istri ya nih. Ini kok kebalik sih, kenapa nih ceritanya? Karena sudah terbukti dari dulu. Kalau misalnya kepercayaan pacaran itu, ya? anak laki terakhir, anak bontot laki-laki biasanya itu memang pintar megang duit. Itu memang kepercayaannya begitu dan memang terbukti. Aku tuh kayak zaman kita pacaran aja kan, aku waktu persiapan nikah, dia aja suka kaget. Gini. Sanggup nggak kita nih biaya nikah segini? Pas aku bilang aku kasih lihat, akhirnya aku kasih lihat kan, sama ini aku diem aja kan. Pas lihat rekeningku, wah kaget dia. Wah,
miskin ya kamu enggak? Wah ternyata ada dananya gitu. Ya itu karena kemampuan aku nabung sih, menunda kesenangan gitu. Dan sebenarnya lebih ke cari aman Kak. Jadi kalau misalnya istri kan dititipin uang banyak, ntar tiba-tiba habis ditanyakan kemana aja uangnya ya kan. Jadi gue cari aman aja. Udah lo kasih berapa, nanti kalau habis gue tinggal minta gitu. Jadi cari aman. Jadi nggak usah bikin-bikin pemukuan gitu. Sekarang saya megang nih puluhan juta nih rekening nih. Kamu nggak takut saya nikah lagi? Berani loh. Oke, tapi mau tanya nih, meskipun kakak yang megang duit, suka izin juga nggak sih ke istri? Aku mau beli ini nih, mau beli itu tuh, meskipun kamu yang megang duit. Iya banget lagi. Itu maksudnya itu salah satu cara kita respect each other lah. Jadinya maksudnya uang itu kan milik bersama, kita hasilkannya. Aku menganggapnya kita semua menghasilkannya bersama. Gitu. Jadi bukan uang aku. Jadinya semuanya kita bicarakan. Bahkan untuk beli daster 70.000 aja tuh dia ngomong. Aku kalau misalnya aku mau beli mobil 100 juta aja aku ngomong. Ya itu harus lah. Tapi emang ada mobil 100 juta ya? Udah nggak ada. Bohong banget ya. Oke, berarti kakak sebenarnya lebih ke simpan aja. Ya. Tapi kalau tetap misalnya mau minta apa rincian segala macam tetap Ya. diskusi. Oke. Terus yang terakhir lagi lebih berantakan kakak sebenarnya. Itu berantakan kayak gimana sih? Lebih ke kayak gini. Kan aku orangnya memang lebih spontan ya orangnya. Jadi kayak nanti misalnya nih kalau di rumah mau buru-buru, ya udah sih menurut aku ya udah nanti bajunya berantakan, ya udah nanti aja pas pulang gue beresin gitu. Kalau dia nggak suka ada berantakan harus langsung diberesin gitu, ada ini harus langsung diberesin. Jadi itu yang suka bikin cekcok. Kayak ini kan mau buru-buru ya, kok masih beberes gitu loh, yang kayak gitu-gitu. Because later becomes never. Later ternyata nggak pernah dikerjain gitu. Ya karena udah dirapiin sama dia, jadi nggak. Tapi itu semua cewek nggak sih? Enggak. Makanya Ini kayak yakin. justru terbalik ya, di mana-mana emang Iya, cowok iya. yang suka berantakan, ini justru istri nih ya. Iya. Sering jadi debat-debat kecil berarti ya. Yang kayak gitu-gitu sih pasti ada debat-debat kecil. Cuma kalau yang gede-gede banget nggak ada lah ya. Nggak ada, karena nanti nggak bisa cari uang. Kan konten bareng. Kalau Kan? moodnya rusak. Jadi nggak boleh yang gede-gede banget. Oke, ini kan banyak banget ya konten-konten tentang yang tadi aku bilang ya, kehidupan suami istri itu sebenarnya relate banget gak sih di kehidupan kalian sebenarnya dari konten itu? Kalau kita sih, to be honest ya, maksudnya kita benar-benar working on our marriage se-perfect mungkin biar kita benar-benar building each other, staying happy. Sebenarnya banyak masalah-masalah yang kita bawakan ke konten itu masalah orang lain. Jadi aku lebih kayak nanya, kenapa sih istri lu cek handphone ya, gitu. Habis itu gimana bikinnya lucunya ya? Gue pernah lihat nih kayak gini, gimana biar masukin ke sini konteksnya gitu. Tapi ya 80% lebih ke riset ya, nanya tetangga, nanya temen gym. Terus kayak komen orang lain kan, komen-komen penonton kan, Iya. kita baca, oh berarti mereka lebih sukanya yang kayak gini, Iya. lebih suka ngelihat yang gimana-gimana. Cuma kan karena memang kita bikin konten sendiri-sendiri juga gitu, jadi berharap sih teman-teman ngambil tuh yang baiknya gitu ya. Jadi jangan juga ya di rumah istri saya jadi suka marah-marah gitu kan, Iya. jangan juga ya. Jadi dengan ini kita mengklarifikasi ya. Padahal kalau orang mengkritisi, maksudnya orang nggak bisa suami istri itu bikin Konten pacaran bareng. temen aja susah kan bikin konten kompak kan, apalagi suami istri gitu. Jadi istilahnya kalau misalnya if anything mau taken from our videos itu ya kita tuh ya kompak gitu. Kalau nggak kompak nggak bisa jadi Nggak bikin bisa video bikin konten, kayak gini intinya kan gitu. gitu. Ya suami istri itu harus kompak. Tadi ngomongin 80%, yang 20%-nya berarti ada dong. Yang Ada. kayak gimana tuh yang Ada. ada contohnya? Ya pasti misalnya ketika ngomel itu kan harus ada inspirasinya ya kan, yaitu curhatan yang dikeluarkan lewat konten gitu. Pasti ada 1-2 biji lah, pasti ada 1-2 biji. Istri emang suka ngomong kayak gimana? Jarang sih sebenarnya, tapi lebih frequent daripada aku. Gitu. Kalau aku kan nggak ngomel. Kalau misal baju berantakan langsung aku buang. Langsung dibuang. Makanan udah kelamaan di kulkas langsung dibuang sama dia. Nanti gue cariin di mana kan itu masih bisa dimakan gitu, yang kayak gitu-gitu sih. Tapi kan kalau di TikTok tuh kan suami tuh lebih yang ngalahan dan selalu apes, ketahuan aja itu apa aja idenya di belakang itu relate gak sebenarnya? Ngalahannya iya ya. Iya, paling kan kalau soal ketahuan paling dia suka ini. Kok explore kamu cewek-cewek seksi semua? Lah, emang dikasih sosial medianya. Itu alasan algoritma ya kan? laki-laki tuh Explore. begitu. Nggak bisa ya kan? Semua laki-laki oh ya dikasihnya ini dulu, bukan karena gue sering lihat itu. Tapi kan waktu dikasih terus ngelihatnya 3 detik, 5 detik, 6 detik, algoritma membaca oh dia suka ya kan. Mau Jadi skip kok, dikasih mau lagi. skip aku begini nih.
Berarti relate ya sebenarnya itu ya. Ya beberapa sih ya adalah, namanya kan dia juga tetap laki-laki manusia pada umumnya ya kan. Tapi oke, yang kalau yang dominan itu benar nggak sih Kak? Apa yang lebih dominan di konten itu kan yang kayak kamu even untuk minta izin nge-gym pun kayak takut segala macam, itu kan kontennya kayak gitu. Artinya gitu nggak sih? Sebenarnya Dia 50-50 lah. iya. Dia nggak pernah kayak ngelarang nge-gym, tapi kalau misalnya di gym aku happens to ngobrol dulu sama temen, terus itu janjinya 2 jam, tapi kok ini udah 3 jam belum pulang, padahal kita ada planning kemana, itu baru dia mulai marah. Make sense sih, maksudnya fair. Iya, jadi lebih kayak kita emang menghidupi rumah tangganya kayak partner sih. Jadi nggak ada yang siapa lebih dominan atau karena laki-laki kepala rumah tangga jadi apapun yang dia katakan benar gitu. Nggak gitu juga. Jadi kita ya emang kerja bareng sih ya, bisa dibilang ya, di rumah tangga juga. Tadi kan nyebutnya emang harus kompak ya biar konten tetap berjalan segala macam. Tapi kan dalam rumah tangga ada banyak masalah ya, rumit lah mikirin anak segala macam. Dari kalian berdua tuh biar tips ya kayak, oke, ini kita konten tetap kompak buat kalian gimana sih? Kadang kan ada mood juga ya, mungkin kakak capek ngurusin rumah, anak kayak gitu. Tipsnya adalah istri itu semua bisa hebat kalau suaminya kasih kesempatan. Gitu. Kayak aku tahu dia potensinya banyak, bisa macem-macem gitu. Aku ya hal pertama yang aku lakukan dari belum kita konten ya, kasih dia banyak kebebasan waktu untuk berekspresi. Makanya dia ya cobalah apa ya yang bisa aku bantu. Oke, nyucinya take out sama nyetrika, kita laundry. Oke, makan siang sama makan malam kadang kita keluar online gitu. Jadi sebisa mungkin dia punya banyak kebebasan waktu, tapi coba pikirin gimana caranya kamu jadi wanita yang makin hebat gitu, makin produktif gitu. Makanya dari dulu dia sampai sekarang produktif, dan sekarang kita produktif bareng-bareng. Ini makanya udah baby nomor 2. Produktif banget soalnya. Oh gitu ya, bukan produktivity ya? Oh iya, bukan produktif itu. Luar biasa ya produktif sampai. Tapi ada nggak sih, kan tadi ngomongnya 20% itu relate dari kehidupan. Ada nggak sih sampai yang kayak jadi berantem gara-gara konten? Oh, ini ternyata curhatan kamu masa lalu, oh ternyata kayak gini, kayak gitu. Ada nggak sih? Jadi berantem gitu. Paling sih kalau yang berantem gara-gara konten kita enggak, cuma kayak misalnya dia ada kerjasama sama brand tertentu misalnya, terus harus bareng sama model cewek gitu kan. Nah itu sih yang paling kayak, karena kan kita mau gimana juga kita baru banget kan terjun di dunia yang seperti ini gitu kan. Tadinya kita benar-benar ya kaku lah ya hidupnya gitu, kayak lu ngapain sih, lu terima adegan-adegan kayak gitu yang kayak gitu gitu. Profesional sayang. Profesional tapi Paling yang kayak gitu sih yang waktu awal-awal tuh penyesuaiannya cukup susah gitu. Sama kalau misalnya kita mau ngonten tapi berantem dulu. Jadi jadi semua udah siap nih, yang video udah siap, semua udah siap, cerita udah siap. Terus abis itu gue akunya ada tersinggung sedikit, dia ngomong apa gitu langsung ngambek, cemberut, ya udah jadinya nggak jadi konten gitu. Yang kayak gitu sih awal-awal. Tapi buat teman-teman Pak Sutri yang mau belajar konten, yang namanya proses brainstorming itu nggak pernah ada mayem. Ada tim kreatif sini, pasti semuanya juga nggak suami istri, semua juga namanya brainstorming ideas, pasti nggak pernah ada mayem. Saya pikir ini nggak lucu tahu, enggak ini lucu, ini relate tahu, ini nggak relate tuh. Pasti ada. Ya seringnya aku kasih ide, dia bilang nggak lucu, itu idenya nggak lucu, aku yang tersinggung. Tapi nanti makin lama makin ketemu patternnya. Oh, berarti ini kalau buat konten nggak ada tim atau cuma berdua? Berdua doang. So far sih masih 50% berdua doang ya. Iya, sekarang kita udah mulai nambah, tapi dari adik sendiri kita train. Tapi kemarin tuh waktu awal mulai banget tuh aku ide, habis itu sama dia kita syuting sendiri pakai tripod, habis itu dia edit, habis itu aku edit soundnya lagi sama efek-efek, habis itu publish. Awalnya bener-bener semuanya kita yang handle sendiri sih. Tadi nyebutnya cemburuan nih ya, emang cemburu apa sih Kak? Kalau nge-gym nih kan biasanya kan kita katakan di nge-gym ada cewek-cewek yang juga nge-gym tuh suka ngikut biar ngeliat suami nih gitu. Sebenarnya aku tuh dari sebelum pacaran pun aku udah bilang sama dia, aku tuh orangnya cemburuan, dan memang dari dulu dia kan dunia kerjanya dikelilingin cewek-cewek cantik karena dulu kan dancer gitu kan. Terus kalau ngedance kan ceweknya seksi-seksi gitu kan. Jadi sebenarnya udah mulai pelan-pelan belajar nerima gitu, tapi sekarang masih ada bekas-bekasnya gitu. Kayak misalnya ya gitu, kalau ada adegan genit-genitan atau apa, jadi suka aku ingetin sebelum ini, gak usah ngelakuin yang gak diminta sama direkturnya. Ini diminta loh.
kayak gitu-gitu. Kalau gitu. di gym mah dia nggak worry sama sekali. Iya, karena aku udah harapannya dia bisa cemburu di gym karena ada cewek yang godain. Pengennya kan ada, Dimas, tapi enggak, nyatanya Dimas. Wah takut, saya juga nggak mau. Iya kalau di gym gak terlalu takut. Oke, berarti di kedepannya akan tetap akan bikin konten-konten seperti ini kah? Ya, so far the plan kayak gitu. Kemarin kita sempat waktu aku resign jadi guru untuk jadi konten ini sempat kita kayak kalau misalnya kita nggak dapat endorsan 6 bulan kali ya kita mulai apply lagi kerja ke sekolah-sekolah internasional gitu. Tapi ya so far dikasih Tuhan berkatnya lancar terus gitu. Ada aja lah gitu. Dan cukup jadinya ya udah so far sih kita happy di sini. Semoga masyarakat tetap menyukai kita paling tidak sampai 20 tahun ke depan ya minimal. Biar udah. Iya, anak S2 dulu. Berarti ini sekarang pekerjaan pure content Pure creator. content creator. Cukup. Terima kasih. So much.